Halo, di depan saya ada Motorola Razr 60 dan di video ini kita akan melakukan uji benchmark. Oke, untuk tes ini saya akan menggunakan 3 aplikasi, Geekbench 6, 3D Mark, dan Antutu Benchmark. Mungkin mari kita mulai dengan Geekbench 6. Saya akan membuka aplikasinya, klik terima. Semuanya sudah ditutup di latar belakang. Baterainya sudah terisi penuh. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi CPU. Kita menggunakan MediaTek sebagai CPU kita. Dan sekarang mari kita klik jalankan benchmark CPU. Kemudian kita akan melakukan benchmark GPU. Jadi jangan khawatir. Mari kita klik jalankan. Ini akan memakan waktu sedikit, jadi kita perlu bersabar dan saya akan kembali setelah kita mendapatkan hasilnya. Oke, dan kita sudah mendapatkan hasil untuk benchmark CPU. Skor single core adalah 1090. Skor multi-core adalah 3055. Saat kita terus menggulir ke bawah, kita bisa melihat beberapa informasi berbeda, misalnya CPU, juga informasi memori. Dan saat kita terus menggulir, Anda juga mendapatkan performa single core, dan kita memiliki 2 nilai baru. Kita memiliki skor integer dan skor floating point. Skor integer berada di level 1130, dan skor floating point adalah 1019. Saat kita terus menggulir ke bawah, kita memiliki akses ke nilai-nilai lainnya. Anda bisa menjeda video dan membacanya sendiri. Saya akan terus menggulir ke bawah. Kita memiliki performa multi-core. Skor integer untuk multi-core adalah 2381. Skor floating point adalah 3197. Saya akan terus menggulir. Oke. Dan itulah benchmark CPU-nya. Sekarang mari kita lakukan benchmark GPU dan mari kita klik jalankan. Sekali lagi, ini akan memakan waktu sedikit, jadi saya akan kembali sebentar lagi. Baiklah, dan sekarang kita mendapatkan hasil untuk benchmark GPU dan skor OpenCL-nya adalah 3182. Saya akan terus menggulir supaya Anda bisa melihat informasi lainnya dan kemudian OpenCL-nya. Oke, jadi itu tadi pengujian menggunakan Geekbench 6. Sekarang mari kita gunakan Antutu Benchmark. Mari kita klik tes sekarang dan sekali lagi saya akan kembali sebentar lagi karena ini akan memakan waktu cukup lama. Oke, dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Skor keseluruhannya adalah di level ini 942 ribu. Dan di sini Anda bisa melihat CPU-nya, semua informasinya. Hal yang sama juga berlaku untuk komponen GPU, kapasitas memori, serta pengalaman pengguna atau UX di bagian bawah. Ketiga elemen ini sangat krusial karena berdampak langsung pada performa sistem dan kenyamanan Anda saat menggunakan perangkat ini. Kita bisa melihat bahwa 3% baterai telah terkuras, dan itulah hasil dari Antutu Benchmark. Sekarang mari kita lanjut dengan 3D Mark. Tapi pertama-tama saya perlu mengunduh tesnya, karena saya lupa melakukannya. Saya akan menggunakan Wildlife, yang merupakan pilihan yang direkomendasikan. Mari kita tunggu sampai terinstall, dan untuk tes ini, saya tidak akan melewatkannya karena, tidak akan memakan waktu lama. Hanya sekitar 1 menit. Tapi saya akan kembali setelah tesnya terinstall. Oke, sudah ada. Jadi mari kita mulai tesnya. Saya akan memutar ponselnya, karena tesnya akan dilakukan secara horizontal. Oke, sekarang mari kita tetap bersabar menunggu sampai tesnya benar-benar selesai ya. Oke, sekarang saatnya kita melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melalui proses yang cukup panjang, penuh dengan berbagai pengujian, analisis data yang mendalam, serta pengecekan berulang kali untuk memastikan semuanya akurat, akhirnya kita sampai di titik ini. Kita sudah menanti momen ini cukup lama, dan jujur saja, ada rasa penasaran yang besar tentang apa yang akan kita temukan di balik semua angka dan fakta yang sudah kita kumpulkan sejauh ini. Proses ini memang tidak mudah, banyak tantangan yang harus kita hadapi di tengah jalan.
mulai dari kendala teknis hingga penyesuaian strategi yang harus dilakukan secara mendadak. Namun, semua usaha itu rasanya terbayar lunas sekarang. Jadi tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita buka dan lihat bersama-sama. Inilah dia, kita sudah mendapatkan hasilnya. Saya akan memutar ponselnya sekali lagi. Jadi seperti yang Anda lihat, skor keseluruhannya adalah 3.727. Rata-rata FPS-nya adalah 22,32. Di sini, kita bisa melihat perbandingannya dengan, perangkat lain. Kita bisa melihat bahwa, skor kita lebih baik daripada 42% pengguna lainnya. Seperti yang Anda lihat pada pemantauan kinerja, baterainya tidak berkurang, suhunya juga tidak meningkat. Suhunya berada pada tingkat stabil di 30T 34 derajat dan frame rate-nya berkisar dari 14 FPS hingga maksimal 28 FPS. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya.